Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Gue nggak tahu apakah yang nanya pertanyaan ini apakah karena ngelihat video waktu di workshop revisi hidup bareng sama Raditya Dika, karena videonya di Instagram di Reels itu sempat viral juga ketika dia bicara soal self-serving bias yang nyambungnya ke pertanyaan ini, mentalitas semua orang salah kecuali gue gitu. Jangan-jangan yang nanya ini teringat sama video itu. But anyway, kalau pendapat gue ya terlepas mau disebut self-serving bias juga atau enggak, tapi intinya mentalitas seperti itu gitu ya. Seakan-akan semua orang salah kecuali gue gitu. Dan dari pertanyaannya pun kenapa masih banyak orang bermentalitas seperti itu? Ada asumsi di bawah pertanyaan itu bahwa banyak orang yang seperti itu. Kan redaksional pertanyaannya tuh yang gue dapatkan begitu. Kenapa masih banyak orang bermentalitas semua orang salah kecuali saya aja? Masih banyak orang. Jadi yang nanya itu punya asumsi bahwa masih banyak orang seperti itu. Terlepas benar salah, I don't know, ya. Nah, tetapi let's say terlepas memang benar banyak atau enggak, ya. Let's say adalah memang orang yang bermentalitas seperti itu. Nah, kenapa? Kalau alasan secara spesifiknya dari orang ke orang bisa berbeda-beda, karena mentalitas yang terlihat dalam bentuk perilaku itu nyalain orang, ketika dia berbuat kesalahan langsung pointing fingers, ini gara-gara dia sebetulnya, bukan dia aja yang salah gitu kan. Ketika dia menyelesaikan ada tugas tapi nggak selesai atau nggak berhasil atau hasilnya tidak baik gitu kan, dia menyalahkan orang lain, soalnya nggak ada yang ngebantuin, soalnya ngasih waktu terlalu mepet dia, soalnya atasan saya begini, soalnya tim saya begitu, soalnya saya nggak diberikan anggaran yang cukup, soalnya macam-macam, pokoknya menyalahin faktor eksternal gitu. Nah, jadi semua orang salah kecuali saya gitu. Nah, itu kan adalah bentuk perilaku yang terlihat, ya kan, di atas permukaan. Jadi gejala yang terlihat dalam bentuk perilaku, attitude, yang kemudian dirasakan oleh orang lain. Nah, kenapa kok ada perilaku seperti itu? Kenapa kok orang bisa bermentalitas? Kalau kita udah bicara mentalitas, artinya perilaku itu tuh berulang gitu ya. Nah, sehingga kita bicara dia punya mentalitas begitu karena berkali-kali dia begitu. Nah, di permukaan tadi kan gejalanya sama, tapi kenapanya tuh bisa berbeda-beda. Oke. Karena latar belakang orang, perjalanan hidupnya beda-beda. Ada yang karena faktor masa kecilnya, ada yang karena faktor didikannya dia waktu dia SMP, atau bisa juga gitu loh, kan kita nggak tahu, atau karena ada trauma lain, we don't know. Jadi kalau soal kenapanya yang spesifiknya bisa beda-beda. Oke. Tetapi yang bisa gue sampaikan juga di sini, ya, yang jelas terlepas alasan spesifiknya. Yang pertama, kita semua tahu bahwa itu menghambat pertumbuhan kita. Gitu. Kenapa gue nyampaikan ini? Karena gue nggak tahu siapa yang nonton ini. Siapa tahu di antara orang yang nonton ini terus mulai ada refleksi diri, kayaknya gue kayak gitu deh gitu. Seandainya kamu nonton ini dan kamu ngerasa gitu atau menyadari punya pola seperti itu. Nah, jadi gue perlu menyampaikan ini bahwa deep down lu pasti tahu bahwa sebetulnya ini nggak baik untuk lu, nggak baik untuk pertumbuhan lu, gitu. Nggak baik untuk pertumbuhan lo. Untuk pertumbuhan itu dalam arti lu menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berani, lebih compassionate, ya. Lebih penyayang, gitu. Lebih baik sama orang, lebih punya hubungan yang baik sama orang, dan nggak baik terhadap karir lo, kan? Terhadap bahkan ke depan ke dalam kondisi finansial lo, kesehatan fisik lo gitu, banyak ke mental health lo, menghambat pertumbuhan lo dalam banyak aspek. Nah, dan
masuk ke kenapanya sekarang, ya. Kenapa dalam arti yang umum nih pada, ya bukan sekali lagi bukan yang spesifiknya. Ada fear di balik perilaku itu. Itu adalah sebuah perilaku. Jadi yang kita bicara mentalitas semua orang salah kecuali gue, itu adalah perilaku yang didrive oleh ego. Itu egonya kuat banget tuh. Karena salah satu bentuk manifestasi dari ego adalah membuat kita merasa paling benar. Nah, kalau kita boleh merasa, oh saya benar, tapi mungkin ada orang lain juga yang benar, walaupun ada kemungkinan juga saya salah, walaupun saya saat ini merasa benar, that's fine. Tapi kalau kita merasa paling benar, yang lain salah, bukan gue nggak pernah salah, pasti karena faktor itu ego. Kalau udah kayak paling benar, sehingga yang lain salah gitu kan, itu didrive oleh ego. Nah, ego itu ketika dia sebegitu mendominasinya, biasanya ada fear di balik itu. Nah, jadi fear apa yang melatar belakangi itu? Jadi itu adalah sebuah mekanisme bertahan agar tidak terlihat ada rasa takut di balik itu. Mungkin rasa takut dianggap lemah, takut dianggap nggak pinter, takut dianggap nggak keren, takut dianggap nggak penting, takut dianggap tidak layak untuk didengarkan omongannya, takut merasa nggak dianggap aja, takut merasa tidak akan ada yang mempedulikan saya kalau saya salah gitu. Takut tidak akan ada yang mau berteman sama dia, tidak akan ada yang mau menyayangi dia, macam-macam gitu. Tapi ada fear intinya, ada fear di balik ego itu, sehingga jadi takut merasa rapuh. Padahal sebetulnya rasa rapuh itu it's part of being human. Bagian dari menjadi namanya manusia, to feel vulnerable. Bahkan sebetulnya semua manusia itu punya rasa seperti itu. Dan sekarang sudah ada beberapa riset, kalau tertarik juga silahkan, salah satunya bukunya Brené Brown, Dare to Lead. Brené Brown itu salah satu leading researcher dalam hal vulnerability. Dan dia menemukan bahwa vulnerability, rasa kerapuhan itu bukan rapuh dalam arti negatif gitu. Bahwa manusia itu memang punya unsur itu, dan itu sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang amat sangat bermanfaat. Dalam leadership pun, dalam kepemimpinan, vulnerability itu bisa menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa bermanfaat. Kenapa? Karena membuat orang yang kita pimpin bisa relate sama kita. Kalau orang yang dipimpin itu terlalu diidolakan, didewakan banget, seakan-akan sempurna, orang jadi nggak bisa relate. Yang dipimpin jadi nggak bisa relate. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia itu punya kekurangan, ada itu vulnerability itu nggak selalu benar, itu bisa bermanfaat dalam memimpin seorang. Jadi orang bisa lebih dekat, feel connected dengan orang yang memimpin dia gitu. Ini contoh sedikit, jadi gue agak belok sedikit. Nah, jadi vulnerability itu sebetulnya bisa sangat bermanfaat jika kita bisa menggunakannya dengan baik. Dan artinya yang mau saya sampaikan di sini, mau gue sampaikan adalah untuk bisa menunjukkan vulnerability itu justru bukan tanda kelemahan, itu adalah tanda kekuatan. Karena butuh kekuatan, butuh strength untuk menghadirkan, kan butuh keberanian untuk menunjukkan vulnerability kita, sisi kerapuhan kita juga gitu. Dan bahwa itu yang membuat kita manusia. Banyak orang yang menurut saya memang belum, atau sepertinya banyak orang yang belum betul-betul memahami hal ini, bahwa vulnerability itu bukan sesuatu yang negatif. Bahkan jika dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi strength, bisa membantu kita untuk connect lebih efektif dalam connecting with people, dalam berkomunikasi dengan seseorang, dalam building trust dengan seseorang. Nah, jadi karena tidak memahami bahwa vulnerability itu bisa menjadi sesuatu yang sangat positif, dan karena
masih melihat vulnerability sebagai sesuatu yang negatif, maka dia mati-matian menutupi sisi kekurangannya dia itu. Kenapa? Karena ada rasa takut kalau itu terbuka nanti saya akan dianggap nggak penting, saya akan dianggap nggak pintar, nggak keren, saya akan dianggap tidak layak didengarkan, saya akan dianggap tidak layak untuk dipedulikan orang, saya akan dianggap tidak layak untuk diajak ngomong, untuk didengar pendapatnya, saya tidak akan layak untuk dipercaya mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi itu ada rasa takut di balik itu. Nah, ada ego yang mendorong perilaku itu dan ada rasa takut di balik ego itu. Nah, yang sebetulnya kalau kita pakai logika aja kan kita sebetulnya tahu bahwa ya nobody is perfect, gitu kan? Nggak ada orang yang sempurna. Walaupun kita bukan mau memakai alasan itu, bukan mau memakai nobody is perfect sebagai alasan untuk kita nggak berbuat baik atau kita nggak put maximum effort gitu ya. Kita bukan mau menggunakan nobody is perfect sebagai alasan untuk tidak berusaha maksimal, bukan. Tapi hanya kita berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu, gitu. Setelah itu, ya jika memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, that's okay gitu. Kita akui dulu. Dan bahkan dengan kita mengakui, kita jadi bisa melihat ada ruang untuk bertumbuh. Ini yang tadi gue bilang. Jadi kalau tadi kan gue bilang di awal, kalau lo tidak mau mengakui akan menghambat pertumbuhan kita. Tadi kan gue bilang begitu. Kenapa? Karena kita jadi tidak bisa melihat ada ruang untuk bertumbuh karena seakan-akan kita tuh udah paling perfect, udah paling benar. Semua salah kecuali gue. Nah, kalau kita melihatnya begitu, jadi kita tidak bisa punya perspektif yang akan membawa kesadaran bahwa ada hal-hal yang sangat bisa kita perbaiki, yang kalau itu kita put effort akan membuat kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, apakah lebih berani, lebih teliti, ya, lebih bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang, macam-macam gitu kan. Jadi kalau ditanya secara umumnya biasanya ada fear. Nah, fear-nya apa tuh bisa berbeda-beda dari orang ke orang. Kemudian dia termanifestasikan karena ada fear itu, egonya akan mati-matian berusaha untuk menutup fear itu, ya, dengan bilang, oh ini yang salah dia, yang salah situasinya, yang salah begini, karena kondisinya begitu, pokoknya pointing fingers keluar. Nggak pernah mengintrospeksi ke dalam. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan refleksi juga, siapapun yang menyimak ini. Dan ini untuk gue juga sebetulnya sebagai pengingat juga, untuk juga be more aware, karena orang yang secara umum dia mungkin cukup aware dengan hal-hal yang perlu diperbaiki, kalau tidak menjaga awareness-nya di tengah jalan bisa kecemplung juga. So mudah-mudahan ini juga sebagai pengingat juga buat gue dan pengingat buat kalian juga. Semoga bermanfaat, semoga dimanfaatkan. Jika bermanfaat juga share juga, like juga videonya juga, dan share ini, komen juga mungkin pengalaman kalian, insight kalian tentang topik yang kita bahas di video ini. Thank you. Assalamualaikum.